Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semam 1 Be The Force. Perkenalkan, saya Ainul Mutakin, Kepala SMA Muhammadiyah 1 Gresik, ingin menyampaikan satu program keunggulan kami di SMA Muhammadiyah 1 Gresik, yakni tentang aplikasi Android SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Perlu diketahui bersama, aplikasi Android sudah beberapa tahun terakhir kita pakai dengan fasilitas keuangan sekolah, fasilitas tentang kehadiran peserta didik, termasuk fasilitas UKS dan juga fasilitas pembelajaran secara online di kantin-kantin sekolah kami. Nah, di tahun ini ada perubahan-perubahan, ada upgrade dari aplikasi ini sehingga menjadi lebih baik. Maka perkenalkan kami setelah ini memperkenalkan aplikasi Android kami SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Android Semam 1 Gresik. Yang pertama, Bapak Ibu tinggal klik saja Play Store. Kita harus install dulu ya aplikasinya, tinggal ketik saja Semam 1 Gresik, kemudian tinggal dipilih, kemudian diinstal. Kalau saya memang di handphone saya sudah terinstall ya. Kalau sudah, langkah berikutnya tinggal dibuka aplikasinya, kemudian silakan masukkan username dan password. Username dimasukkan nomor induk, kemudian passwordnya kalau belum pernah diganti maka passwordnya default, diketik saja rahasia kecil semua. Oke, kalau sudah tinggal diklik login. Untuk tombol kontak support ini barangkali Bapak Ibu merasa kesulitan, bisa langsung diklik saja kontak support, nanti akan diarahkan ke WA tim IT. Kalau sudah memasukkan username dan password, tinggal klik login. Kemudian di sini akan saya jelaskan beberapa menu yang tertera. Untuk yang di atas ya, jadi Bapak Ibu setelah login, kami sarankan untuk mengganti passwordnya. Caranya gimana? Tinggal diklik tanda panah ini, kemudian masuk ke setting profile, kemudian tinggal ditulis passwordnya yang baru apa. Oke, tinggal diketik nama passwordnya, tinggal diketik password barunya, kemudian diklik tombol simpan. Sekarang kalau sudah mengganti password, Bapak Ibu bisa lihat di bawah nama itu kan tertera saldo deposit ya. Jadi saldo deposit itu nanti adalah nominal yang memang tersisa saldo siswanya ya. Jadi nanti saldo ini biasanya bisa dipakai untuk kantin ya. Ya, kemudian bisa juga dipakai untuk pembayaran. Nanti kita jelaskan bagaimana cara untuk menyetor saldo ya, atau melakukan pembayaran di saldo. Di menu beranda ya, jadi menu beranda ini dipakai untuk tampilan awalnya ya. Untuk tampilan awal biasanya di depan ini ada beberapa informasi, biasanya yang sama pihak sekolah, ada update terbaru, biasanya nanti akan diinfokan di halaman beranda. Kemudian di menu bawah lagi, di bawahnya beranda itu ada raport siswa ya. Jadi seumpama nanti ada penyampaian raport, bisa raport akhir semester atau tengah semester, itu biasanya kalau dilakukan online, maka Bapak Ibu tinggal klik saja di menu raport ini. Oke. Untuk kelas 10 memang ada tambahan khusus satu menu, yaitu info SK peminatan ya. Jadi nanti bisa dilihat siswanya nanti masuk ke peminatan apa. Karena ini yang saya akses adalah kelas 12, maka di sini ada juga menu info kelulusan siswa, tapi ini khusus untuk kelas 12 yang saya lanjutkan. Ada menu informasi absensi. Jadi informasi absensi ini memang dipakai
Bapak Ibu untuk melihat kondisi absensi siswanya ya. Untuk saat ini karena siswa belajar secara online, maka proses absensi akan terhitung dari aplikasi jurnal. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mengingatkan siswanya untuk selalu absen di jurnal, karena nanti di sini akan tertera siswa itu hadir atau tidak, tergantung dia absen di aplikasi jurnal. Jadi absennya bukan di sini ya, absennya di aplikasi jurnal. Nanti infonya bisa dilihat di aplikasi Android. Oke, berikutnya saya lanjutkan lagi, ada menu formulir ketidakhadiran. Jadi seumpama ada salah satu siswa yang mau izin tidak bisa mengikuti PBM ya, bisa dikarenakan sakit, bisa memilih menu formulir ketidakhadiran. Oke, untuk tanggal itu sudah tertera tanggal sekarang ya. Untuk statusnya tinggal dipilih, bisa sakit, bisa izin ya. Kemudian silakan disertakan, ini wajib ya. Silakan disertakan surat ketidakhadirannya. Jadi Bapak Ibu kalau ada surat dokter kalau sakit ya, kalau semua siswanya ada surat dari dokter bisa dicantumkan di browse ya. Jadi nanti filenya difoto ya, kemudian tinggal di browse, dicari fotonya di mana, tinggal dilampirkan di sini. Atau kalau seumpama tidak ada surat dokter, Bapak Ibu bisa menulis surat izin ya di kertas biasa, kemudian difoto, kemudian dilampirkan di sini. Kemudian tinggal ditulis keterangannya apa ya. Kalau sudah tinggal diklik submit. Oke, itu untuk proses izinnya. Tapi bagi Bapak Ibu perlu diperhatikan ketika Bapak Ibu melakukan proses izin ya, melakukan proses izin, maka tidak serta-merta statusnya langsung izin ya. Semua mau sakit statusnya langsung sakit, tidak. Karena ada satu pihak lagi yaitu pihak siswaan yang harus approve ya, harus approve. Kalau sudah pihak siswaan approve, baru nanti statusnya Bapak Ibu tinggal dicek saja ya, bisa dicek di informasi absensi ini statusnya sudah sakit atau izin atau apa ya. Kalau seumpama Bapak Ibu sudah melakukan proses izin tapi statusnya alpha, maka bisa segera konfirmasi ke pihak sekolah, dalam hal ini pihak kesiswaan ya, atau bisa komunikasi dengan wali kelas, nggak apa-apa. Ada satu menu lagi yaitu informasi pembayaran ya. Jadi ini dipakai untuk melihat pembayaran ya. Jadi seumpama Bapak Ibu mau ngecek anak saya sudah membayar SPP bulan berapa saja, tinggal diklik saja ya. Kelasnya, karena ini kan kelas yang saya pakai karena kelas 12, tinggal dipilih aja kelasnya. Kemudian tinggal dicek, saya mau melihat tagihan SPP ya, atau saya mau melihat informasi SPP-nya. Nanti secara otomatis akan muncul di bawahnya sini. Berarti di sini tertera tanggal bayarnya tanggal 17, kemudian bulan Juli ya, nominalnya segitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek informasi pembayarannya dari menu ini. Berikutnya yaitu input rencana pembayaran. Nah, ini yang paling penting. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran ya dari input rencana pembayaran. Saya sarankan Bapak Ibu melakukan proses pembayarannya itu dari Android sini ya. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu melakukan pembayaran dari Android, maka nanti prosesnya otomatis tanpa harus melaporkan ya ke pihak keuangan. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan transfer biasa tanpa melalui aplikasi Android, maka Bapak Ibu biasanya akan diwajibkan untuk konfirmasi ke pihak keuangan karena prosesnya manual, tidak otomatis. Saya coba yang menu input rencana pembayaran ya. Jadi kalau seumpama Bapak Ibu ingin melakukan proses pembayaran, seumpama saya kepingin membayar SPP ya, oke, tinggal dipilih SPP, kemudian tinggal dipilih seumpama saya mau membayar bulan Agustus ya. Yang tertanda centang ini berarti yang boleh dibayar ya. Kalau seumpama yang tanda min seperti ini berarti Bapak Ibu tidak boleh melakukan pembayaran loncat, ini nggak boleh ya. Jadi hanya boleh melakukan pembayaran yang ada tandanya centang ini. Oke, tinggal kita klik yang Agustus. Oke, kalau sudah Bapak Ibu nanti akan tampil tampilan seperti ini ya. Bagaimana kalau semua Bapak Ibu kepingin membayar lebih dari 1 bulan atau
atau 2 bulan atau lebih, maka saya sarankan melakukan proses pembayaran melalui deposit saja. Tinggal dipilih deposit, kemudian tinggal diketik nominalnya berapa ya, kemudian di transfer, mau transfer pakai bank BTN atau payment gateway IPMO. Oke. Sekarang saya kembalikan lagi ke yang proses yang tadi ya. Seumpama saya kepengen membayar SPP, kemudian saya melakukan pembayaran untuk bulan Agustus ya. Pembayarannya metodenya tinggal saya pilih ya. Saya bisa melakukan pembayaran melalui potong deposit kalau deposit Bapak Ibu mencukupi ya. Tapi kalau tidak mencukupi, maka tidak bisa menggunakan potong deposit. Sekarang saya tinggal seumpama saya metodenya mau menggunakan transfer bank BTN ya. Tinggal dipilih transfer bank BTN. Nominal inilah yang nantinya Bapak Ibu diharuskan untuk mentransfer sesuai dengan nominal yang tertera. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan transaksi seperti ini, kemudian Bapak Ibu belum melaksanakan proses transfer, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan input rencana pembayaran lagi. Rencana pembayaran ini bisa saya laksanakan kalau saya belum transfer, maka akan terbuka hari esoknya. Sekarang kami contohkan Bapak Ibu, ketika saya kepingin membayar SPP, seumpama saya kelas 12 ya, ketika saya klik dan input rencana pembayaran, saya melakukan proses pembayaran SPP untuk tabel sekarang, padahal saya mempunyai tunggakan SPP di tabel sebelumnya, maka di sini tidak bisa dilakukan proses pembayaran ya. Ada keterangan maaf Anda tidak diizinkan untuk melakukan pembayaran karena ada tunggakan ya yang sejenis karena saya melakukan SPP ya. Berarti ada tunggakan SPP di tabel sebelumnya. Jadi seperti itu. Sekarang Bapak Ibu ya, kalau tadi kan metode pembayarannya lewat transfer BTN ya. Sekarang metode pembayarannya saya pilih yang payment gateway IPMO ya. Kalau ini yang kita pilih, maka ada beberapa metode pembayaran lagi yang bisa kita pilih ya, yaitu bisa melakukan lewat transfer bank ya, bisa memilih BCA, atau kalau saya memilih yang virtual account, ini juga bisa nanti melalui Bank Arta, BNI, CMI Niaga, Mandiri. Bisa juga Bapak Ibu memilih yang convention store, bisa Alfamart atau Indomart, atau bisa juga Bapak Ibu memilih yang QRIS scan ya, bisa BCA Mobile Scan atau OVO, Shopee, GoPay, Dana, link aja. Ini nanti bisa Bapak Ibu pilih. Caranya gimana? Seumpama saya melakukan pembayaran dengan metode convention store ya dari Indomaret ya. Saya tinggal pilih mau Indomaret atau Alfamart. Kalau sudah, tinggal ini kita tandai, kita centang, kemudian kita klik bayar sekarang.